Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali dialog santri PIK dengan Kiai Haji Lutfi Basori. Langsung saja yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, menurut pengetahuan Kiai, Maulid Tiba itu karya ulama Sunni atau Syiah? Ini pertanyaan tentang Maulid Daiba. Juga ada yang membahas tentang Maulid Al-Barzanji. Apakah itu karya ulama Sunni atau tokoh Syiah? Jadi kalau kita bicara tentang Maulid Ad-Daiba atau juga Al-Barzanji, di samping kita harus tahu biografi pengarangnya, beliau berdua itu bermadzhab Asy-Syafi'i. Kemudian kita juga bisa melihat dari konten isinya. Kalau dalam Maulid Daiba itu kan ada ya di muqaddimahnya itu, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, kan gitu ya. Terus di sana ada Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulalah. Ada kan? Ya. Coba ini terjemahannya, Ya Rabbi warda anis sahabah. Wahai Tuhan, wahai Allah, ridhoilah kepada para sahabat, dan Ya Rabbi warda anisulala, ridhoilah kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Ad-Daibai dalam muqaddimahnya justru mendahulukan para sahabat. Warda anis sahabat, mendahulukan para sahabat. Ya, daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Berarti apa ini? Sunni apa Syiah? Pasti Sunni. Kalau orang Syiah itu kan tidak mau mendahulukan para sahabat, kan begitu ya. Ini pertanda bahwa baik sebenarnya nih ya, baik Al-Barzanji maupun Ad-Daiba itu karangan ulama Sunni. Di dalam kitab Al-Barzanji sendiri itu disebutkan, nah, kontennya ini ya, wa awwalu man amada bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was-siddiqiyah. Wa awwalu man, dan pertama kali orang yang amanah bihi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, minar rijali, dari kalangan orang laki-laki, Abu Bakar, yaitu Sayyidina Abu Bakar, sahibul ghar, yang pernah bersama Nabi di Gua Thur, ya. Wasiddiqiyah, as-siddiqiyah yaitu Sayyidina Khadijah al-Kubra. Ini termasuk pengakuan dari pengarang Al-Barzanji, yaitu Said Ja'far Al-Barzanji, bahwa pertama kali orang yang masuk Islam ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu berarti apa? Pengakuan beliau. Nah ini kalau orang Syiah kan tidak mau itu mengakui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada juga orang menukil katanya. Menukil itu salah menukilnya. Bagaimana? Qasidah-qasidah yang dilantunkan itu adalah pujian kepada para ahlul bait semuanya. Tidak ada yang namanya pujian kepada sahabat, padahal tadi ada kan ya. Nah, kemudian menukil mithlu zainil abidina ali wabnihil bagi iri khairi wali wal imamis sadiqil hafili wa alidil ulal yakini fahumul qaumul ladhina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu, dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan qasidah ini? Apakah ini tidak menunjukkan bahwa pengarang Daiba atau Barzanji itu
adalah orang Syiah karena mengagungkan siapa? Ahlul Bait. Mithlu Zainil Abidin Ali, seperti Sayyidina Zainal Abidin yaitu Ali, wa wabnihil Baqi, dan putranya Al-Baqir, wabnihil Baqiri khairi wali, dan putranya Sayyidina Ali Imam Al-Baqir itu adalah sebaik-baik kekasih Allah. Wal imami sadiqin al-hafili, juga dengan Imam Ja'far as-Sadiq, wa Ali dzil ulal yakini, dan seterusnya. Perlu diketahui para ikhwan, itu bukan tulisannya Imam Ad-Daibai atau Imam Al-Barzanji, bukan. Itu adalah syair yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi meletakkan bait ini dalam asumsi ini adalah karya Imam Ad-Daibai maupun Imam Al-Barzanji, ini salah. Ya. Salah ini. Kenapa? Ini adalah karya Habib Abdullah Al-Haddad. Cuman oleh para pengarang Ad-Daiba itu diadopsi karena bagus. Dan juga para pelantun, ya. Para pelantun seperti kalian kalau Daibaan itu ya, baca Maulid Al-Barzanji itu kan kepingin dengan lagu-lagu, maka diambillah bait-bait bukan dari karya Imam Ad-Daibai, bukan dari karya siapa? Imam Al-Barzanji, tapi dari karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu. Ya, jadi salah besar kalau hanya karena konten ini kemudian berasumsi bahwa pengarang Maulid Ad-Daiba maupun Al-Barzanji itu adalah Syiah, walaupun Syiahnya katanya Syiah Zaidiyah, ini tetap salah. Tidak cocok dengan apa yang semestinya. Jadi sejarah dan kontennya juga tidak cocok. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu juga menulis namanya Mukhtasar Fis-Sirah An-Nabawiyah. Ya, mukhtasarnya itu karya Imam Al-Hafidz Abdurrahman Ad-Daiba Asy-Syaibani Sahibi Taisiril Wusur. Ini ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini beliau menukil biografi pengarang Ad-Daiba. Huwa Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamni Az-Zabidi Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf bin Daiba. Loh, ini ditulis oleh guru saya ini, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, mengatakan bahwasanya pengarang Maulid Ad-Daiba itu adalah bermadzhab Syafi'i. Ini dari silsilah keterangan pengarangnya ya. Kalau dari isi kontennya itu salah besar kalau dikatakan tidak pernah memuji para sahabat. Kemudian ada yang bertanya juga, kenapa di situ tidak disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Ya enggak? Itu juga begini jawabannya. Orang mengarang kitab itu kan sesuai dengan inspirasi yang keluar. Kalau ada orang ingin mengarang kitab memuji Ahlul Bait, ya gak perlu dong menulis tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tapi apakah dengan demikian pertanda pengarangnya itu pasti Syiah? Ini kan awam sekali. Karena pengarang-pengarang itu kadang-kadang menulis dalam kitab yang lain, di sana berbicara tentang khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kan begitu. Ya kan? Jadi ya salah besar kalau hanya berasumsi dengan satu tulisan kemudian ini adalah begini karena dia suka memuji Ahlul Bait. Nah di tempat lain apa enggak nulis. Lah ini Imam Al-Barzanji itu mengarang satu kitab namanya Jaliyatul Qadar. Apa itu kitab Jaliyatul Qadar? Yaitu kitab yang menerangkan asma ahlul Uhud wal Badar. Semua ahli Uhud yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan sahabat yang wafat atau ahli Badar, syahid syuhada Badar. Di situ sahabat semuanya. Ini ditulis oleh Imam Al-Barzanji. Memang di dalam maulidnya itu enggak banyak tertera nama sahabat, tapi dalam kitab yang lain namanya kitab Jaliyatul Qadar ya, fi asma'i ahlil Badar. Nah, begitu. Jadi kalau kita
pandai untuk mengulas atau pandai untuk teliti bahwa ternyata tidak semua ulama yang memuji Ahlul Bait dalam satu buku itu kemudian harus dikatakan atau diklaim sebagai ini tokoh Syiah Zaidiyah. Ini salah, harus melihat sisi yang lain, karangan-karangan yang lain. Kan ketemu juga kan ya. Jadi apa? Jaliatul Qadar ini karangan pengarang Maulid Al-Barzanji. Jelas ya? Begitu. Maka para santri, maka hendaklah kita ini jeli di dalam menjustifikasi suatu, jangan asal-asalan karena apa? Nanti ketawain orang. Kan lucu nanti, wong bukan qasidahnya Imam Ad-Daibai maupun Imam Al-Barzanji, tapi itu qasidah milik Habib Abdullah Haddad, tapi dalam asumsinya dimasuk-masukkan untuk apa? Seperti penguat bahwa oh ya benar memang Imam Ad-Daibai ini orang Syiah Zaidiyah. Imam Al-Barzanji ini Imam Syiah Zaidiyah. Salah besar. Jelas ya? Ya, kita harus kembali kepada apa? Asli dari konten maupun juga dari nasab atau keturunan biografi, melihat dari rujukan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Pak Kiai, bagaimana jika ada orang yang ingin membaca Al-Quran namun dia belum bisa membaca Al-Quran? Apakah boleh dia membacanya dengan huruf Latin? Membaca Al-Quran hanya mengandalkan huruf Latin ya. Pertama, kita harus tahu hukum menulis Al-Quran dengan huruf Latin itu menjadi perdebatan di antara para ulama. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian memperbolehkannya, tapi dengan catatan-catatan. Pertama, ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh ditulis dengan huruf Latinnya saja tanpa bahasa Arabnya. Andai kata ada orang ingin menulis Al-Quran, maka wajib dengan bahasa Arabnya, baru bawahnya itu dikasih huruf Latin. Ya, tapi kalau ada orang membuat buku itu ditulis dengan huruf Latin semua tanpa bahasa Arabnya, ternyata ini adalah isi Al-Quran, maka haram hukumnya. Begitu ya. Demikian juga membaca huruf Latin itu tidak sama dengan membaca bahasa Arab. Ya, ada orang dalam huruf Latin itu membaca misalnya sholat menjadi salat. Ya, padahal kalau kita fasohanya bagaimana menurut tajwidnya? Shot itu dibaca shot kan, bukan sah kan gitu kan? Ya. Sodako bukan sadakah kan gitu kan. Ya, maka kalau ditulis huruf Latinnya bisa banyak salah itu. Jelas ya? Jadi ada orang menulis Allah itu huruf Latinnya berbeda. Ada Allah dengan A pertama, kemudian lam, kemudian O, kemudian H. Ya, Allah maksudnya. Tapi ada juga orang menulis A, L, A, kemudian H. Itu aja sudah berbeda. Jelas? Maka cara membacanya juga pasti ada berbeda itu. Banyak yang demikian. Dan membaca Al-Quran itu kan perlu tajwid. Misalnya gunna, inna, kan ada gunna. Tapi kalau ditulis dengan huruf Latin jadi inna gitu saja. Salah jadinya. Ya, kalau ayat-ayat Al-Quran itu membacanya hanya dengan huruf Latin, maka panjang pendeknya juga bisa salah. Ya. Jadi misalnya ada orang menulis amanah. Itu bacanya juga amanah, kan gitu aja kan kalau huruf Latinnya. Ya. Bisa juga dia mengatakan amanah. Padahal di dalam Al-Qur'annya bacanya amanah. Nah, huruf Latinnya gimana? Hampir sama. Maka tidak boleh kalau hanya mengandalkan huruf Latin. Kecuali orang tersebut memang awam, belum bisa baca apa-apa, bisanya hanya dengan Latin itu saja, maka diperkenankan asalkan dia tetap mencari guru untuk bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Begitu.
Kalau darurat maka boleh, kalau tidak darurat maka tidak boleh. Jelas? Baik. Pak Kiai, di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya. Lalu apakah bencana alam ini termasuk hukuman atau cobaan bagi manusia? Bencana alam yang terjadi sekeliling kita, apakah itu hukuman dari Allah atau cobaan? Ya, dah. Cobaan itu ujian ya. Begini, kalau bencana alam itu menimpa orang kafir, menimpa orang munafik, menimpa orang-orang fasik, ahli maksiat, maka itu adalah istilahnya hukuman dari Allah. Ya. Ini adalah hukuman dari Allah. Karena apa? Karena mereka berbuat kafir dan juga berbuat munafik serta berbuat maksiat. Maka Allah murka, dikirimlah banjir bandang, dikirimlah gempa bumi, kebakaran, longsor dan lain sebagainya. Itu adalah hukuman dari Allah bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dengan kiriman bencana alam yang sama ini ya, longsor misalnya menimpa orang kafir tapi juga menimpa orang yang beriman, bahkan menimpa seorang wali, barangkali begitu. Bagaimana ini? Apakah itu hukuman dari Allah? Bukan, tapi itu adalah ujian kesabaran. Ya, ujian kesabaran. Orang yang sabar, bukan berarti orang sabar itu tidak menghindar dari bencana. Misalnya ada orang hidup di lereng gunung, kemudian gunungnya ini membara, ya, mengeluarkan magma. Katanya begini, saya sabar aja, saya di sini. Oh itu salah, itu nggak ada usaha namanya ya. Yang benar ya dia ikut mengungsi. Mengungsi menjauh dari lahar gunung yang meletus. Tapi dia ini sabar. Dia hanya hidup ala kadarnya di pengungsian, tidak banyak mengeluh. Ya, dia menjalin hidup, ya ini memang takdir dari Allah dan bukan berarti tidak boleh bekerja, enggak. Cuman sabar dia ini. Dia tidak marah-marah kepada Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Misalnya, wah, Allah tidak adil, aku sudah sujud, aku sudah zikir tapi dikirim bencana, ini berarti Allah tidak adil. Naudzubillah min dzalik, tidak begitu, tapi sabar. Dia mengatakan ya mungkin aku masih banyak kekurangan, ya dah. Tapi yang jelas kalau Allah mengirim suatu bencana, ternyata di situ bencana ini menimpa orang-orang soleh, bahkan juga menimpa wali kekasih Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah merindukan mereka. Allah merindukan perjumpaan dengan mereka, orang-orang yang soleh. Dan bila mana orang-orang yang soleh itu meninggal dunia akibat bencana, sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Allah, ya. Mereka ini meninggal dunia atas jaminan Allah untuk masuk surga, karena mereka adalah kekasih Allah, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi Allah memberikan cobaan dan mereka ini bersabar begitu. Walaupun keadaannya atau kejadiannya ini satu, ya. Ini banjir misalnya di kota kita ini, banjir. Naudzubillah min dzalik, tapi ya alhamdulillah sudah pernah banjir ya. Banjir misalnya ada yang arah ke timur, ternyata ini menyerang orang-orang ahli maksiat, menyerang ke barat, ternyata menyerang orang-orang yang ahli ibadah, bahkan di tengah masjid pun kemudian meninggal dunia. Ketahuilah yang banjir ke timur walaupun banjirnya sama itu, ini adalah hukuman dari Allah SWT bagi orang ahli maksiat. Sedangkannya ke barat ternyata di situ banyak orang-orang yang sholat, orang yang ibadah, ini adalah cobaan atau ujian dari Allah SWT. Begitu cara mengklasifikasinya. Paham ya? Pak Kiai, zaman sekarang banyak orang yang ingin menikah namun tertunda atau terhalang oleh sebab-sebab tertentu. Contohnya kedudukan. Sedangkan di dalam agama Islam ada istilah sekufu. Yang ingin saya tanyakan, apa pengertian sekufu di dalam pernikahan
menurut agama Islam? Kufu itu setara ya. Jadi kufu itu setara. Pertama begini, kalau dari saya katakan dulu dari suku misalnya dari suku ya, sebaiknya ini anjuran. Jadi kufu itu adalah anjuran. Orang Madura selayaknya menikah dengan orang Madura, gitu. Kenapa? Ya biar bisa komunikasi dengan baik antar besan, ya orang tuanya juga berkomunikasi dengan baik. Itu namanya dalam masalah ras atau suku namanya sekufu namanya. Ya. Nah, kalau misalnya ini kalian santri kan gitu kan, santri lelaki, carilah pasangan santri perempuan, begitu namanya sekufu. Paham ya? Nah, kalau misalnya dari segi kekayaan atau background keluarga, background ekonomi keluarga, maka sebaiknya ini ya, orang yang miskin carilah pasangan yang miskin. Loh kok bisa begitu? Ya, karena nanti kalau ada orang miskin mengejar pasangan yang kaya, begitu menikah maka si miskin ini bisa saja dijadikan bahan bulian atau hinaan dari keluarganya si kaya. Ada kamu ini miskin, bisanya ngikut aja kan gitu ya. Lah orang yang ekonominya sedang, hendaklah dia mencari pasangan dari ekonomi sedang. Kurang lebih begitu, ini namanya kufu. Ilmu agama pun begitu. Orang yang mengerti syariat maka hendaklah dia mencari pasangan yang juga mengerti syariat, bisa klop begitu. Nah ini utamanya ya. Dari segi nasab ya juga begitu. Orang yang nasabnya baik ini ya. Misalnya mungkin lebih mudah saya katakan kalau di masyarakat ini anaknya Pak Haji, umumnya anaknya Pak Haji di masyarakat ini kan nasabnya baik ya dah. Maka carilah anaknya Pak Haji yang lain gitu ya sebagai pendamping. Kurang lebih begitu namanya sekufu namanya ya. Jadi kalau terlalu mencolok atau berbeda itu kadang-kadang menyebabkan pernikahannya gagal ya. Nah, kalau bisa orang Arab carilah pasangan orang Arab, orang Jawa carilah pasangan orang Jawa, begitu kurang lebih. Walaupun tidak dilarang orang Arab menikah orang Jawa juga menikah dengan orang Madura menikah dengan orang Thailand, asalkan sesama Muslim, tidak ada larangan. Tapi aturan sekufu itu adalah anjuran agar tidak kata orang Jawa jomplang. Apa jomplang? Tidak selaras begitu ya. Kalau ada orang Jawa, dia pergaulannya ini adalah orang Madura, dia orang Jawa, tapi pergaulannya orang Madura atau pergaulannya orang Kalimantan, sehingga dia ini fasih berbahasa Kalimantan dan dia terbiasa dengan keadaan atau situasi atau adat budaya Kalimantan. Maka si Jawa ini kalau ingin menikah dengan orang Kalimantan boleh, tidak apa-apa. Ya kenapa? Karena dia bisa tahan dia. Oh orang Kalimantan begini. Kalau dia misalnya ada orang Jawa menikah dengan orang Arab. Oh orang Arab biasanya demikian, dia paham betul. Maka dia bisa mengimbangi. Begitu dan seterusnya. Itu namanya sekufu. Jelas? Ya. Pak Kiai, ketika seorang mendapat takdir atau nasib yang kurang baik, kebanyakan mereka berdoa atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dengan doa tersebut bisa merubah takdir yang kurang baik itu? Apakah doa itu bisa merubah takdir? Takdir itu ada dua, takdir mu'allak dan takdir mubrom. Takdir mu'allak itu takdir yang mungkin berubah, sedangkan takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak mungkin berubah. Gimana itu? Saya dulu kan takdir mubrom ya. Kalau kita ini kan para santri PIG ini kan laki semua ya. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya santri perempuan. Itu tidak mungkin. Ya. Bahkan operasi kelamin pun tetap namanya laki-laki. Ya. Jadi kalau ada orang laki-laki operasi kelamin jadi perempuan, tetap
kita sebagai orang laki-laki, kita salaman tidak batal. Dan dia kalau salaman dengan wanita, walaupun dia ini ya perilakunya seperti wanita, apalagi sudah operasi kelamin, tetap dia berdosa. Begitu ya, operasi. Nah, itu namanya takdir mubrom. Sudah? Misalnya namanya siapa? Zahri Rumahnya mana? Purwodadi. Oh, nama ayahnya siapa? Soleh. Ya, misalnya Zahri ini ingin menjadi anaknya Pak Usman misalnya. Padahal dia ini anaknya Pak Soleh. Tidak mungkin terjadi. Ya, karena sudah ditakdirkan menjadi anaknya Pak Soleh. Ibunya namanya siapa? Masita. Ibu Masito ya. Ibu Masita atau Masito. Ini Zahri keluar dari rahim Ibu Masito. Kan tidak mungkin berandai-andai kalau saya kepingin lahir dari rahimnya Bu Zainab. Kan tidak mungkin. Ini namanya takdir mubrom. Sudah? Tuh. Yang kedua adalah takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu begini. Misalnya ini ya. Nah, saudara Zahri ini bekerja ke pabrik, kemudian dalam 1 bulan digaji berapa? 3 juta. Begitu berjalan sampai 10 tahun. Dia merasa takdirku memang jadi pegawai pabrik dengan bayaran 3 juta. Kemudian berdoa, ya Allah perbaikilah nasibku ya Allah. Tiba-tiba ada kawannya Zahri ini kemudian menawarkan, kamu mau enggak kerja kepada saya? Gajinya berapa? Gajinya 5 juta. Itu kan namanya dari gaji 3 juta menuju gaji 5 juta, itu kan dari takdir menuju pada takdir yang lain. Ya, ini namanya takdir mu'allak. Misalnya tadi 10 tahun ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi pegawai yang gajinya 3 juta, itu takdir, namanya takdir. Tapi mu'allak tergantung. Mu'allak itu tergantung. Kalau mubrom itu pasti. Ya, maka dengan berdoa untuk takdir mu'allak sangat mungkin berubah bila mana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada ayat innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu berupaya merubah nasibnya sendiri, tentu dengan izin Allah. Kalau diizini oleh Allah maka nasibnya akan berubah. Itu namanya takdir mu'allak yang bisa dirubah dengan doa, tapi syaratnya doa yang diterima oleh Allah. Artinya yang merubah ya tetap Allah, ya dah. Nah, kita sebagai manusia hanya mampu untuk berdoa dan berusaha. Kalau misalnya tadi Zahri tadi sudah berdoa, tapi tahun berikutnya, tahun ke-11 belum ada yang ngajak, ya berarti doanya belum dikabulkan. Bayarannya tetap 3 juta, bahkan sampai 10 tahun berikutnya, berarti 20 tahun menjadi pekerja di pabrik itu yang gajinya tidak naik-naik. Ini namanya doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu gambarannya. Jelas? Baik. Pak Kiai, sekarang ada mungkin sebagian hotel-hotel yang dijadikan tempat perzinaan oleh oknum-oknum tertentu. Lalu apa hukum gaji karyawan yang bekerja di hotel tersebut? Kalau ada satu hotel, pertama hotel ini secara umum boleh ya, halal, bekerja di perhotelan halal, memiliki hotel atau membangun hotel juga halal, ya artinya mubah, tidak masalah ya. Tapi bagaimana kalau suatu saat ada hotel yang di situ tempat perzinaan atau mesum? Pertama begini, kalau ada orang bekerja di suatu hotel, sebut saja namanya hotel Istana misalnya, namanya hotel Istana ya. Terus tatkala ada orang bekerja di hotel Istana itu, hotelnya biasa-biasa saja, ya umum itu, maka orang tersebut boleh, tidak apa-apa, gajinya juga gaji yang halal gitu. Nah dalam perjalanan setelah 3 tahun, ternyata pemilik hotel ini
mati diganti oleh anaknya misalnya. Dan anaknya ini gak punya adab sopan santun, ya apalagi gak ngerti agama, awam sekali, bahkan anaknya ahli maksiat. Akhirnya hotel tadi dipergunakan tempat mesum atau tempat perzinahan, membuka lokalisasi di hotel tersebut. Pertama, pekerja yang dari awal sampai kejadian mati ayahnya itu biasa-biasa saja, halal-halal saja. Yang kedua, kalau pekerja ini belum tahu bahwa hotel ini sudah berubah menjadi lokalisasi, maka gajinya tetap halal. Tetap halal karena dia tidak tahu. Tapi kalau tahu, misalnya bekerja kan asalnya 3 tahun ya, kemudian diganti anaknya yang membuat lokalisasi ini 2 tahun misalnya, kan 5 tahun. Ya. Dan kebanyakan hotel-hotel semacam itu kan tidak terang-terangan. Bahkan pegawainya enggak semuanya tahu. Ya, apalagi orang lain, apalagi aparat keamanan kan begitu ya. Lah, berjalanlah 2 tahun, ternyata itu tempat lokalisasi terselubung. Enggak apa-apa, bekerja tetap halal. Dia enggak ada urusan dengan orang-orang yang berzina tadi. Enggak ada urusan, dia bekerja normal. Nah, begitu tahun ketiga, setelah 2 tahun tadi, tahun ketiganya kok tahu, oh ini hotel kok sekarang berubah fungsi menjadi tempat lokalisasi, maka wajib keluar. Karena apa? Kalau tidak keluar dari tempat itu berarti i'anah ala zulmi atau alal maksiyah. Ini sama dengan i'anah menolong kepada kemaksiatan. Padahal perintahnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu, bekerja samalah. 'Alal birri wat taqwa, dalam al birri kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi, janganlah kalian bekerja sama 'alal itsmi kepada suatu yang dosa, wal 'udwan dan permusuhan. Maka tatkala mendengar ya, dia wajib keluar dari tempat itu. Begitu. Ya. Andai kata dia bertahan dan dia tahu di situ tempat kemaksiatan, dosa. Dan gaji yang diterima karena ini melihat kemaksiatan, maka gajinya bisa haram itu setelah dia tahu dan dia bertahan. Apalagi kalau ikut menikmati, ya dah. Sudah menikmati gajinya, juga menikmati keadaannya, bahkan juga naudzubillah kalau ikut menikmati fasilitas hotel yang jadi tempat pelacuran itu, naudzubillah menjadi haram. Begitu ya. Jadi tergantung situasinya. Tapi kalau misalnya ada hotel ini, ada hotel sejak awal ditulisi hotel lokalisasi misalnya, maka haram kalau ada orang muslim yang bekerja di situ. Jelas? Ya. Contoh misalnya di Jakarta itu dulu yang ditutup oleh Pak Anies Baswedan, Hotel Alexis. Nah, itu kan tempat pelacuran itu ya, segala macam kemaksiatan. Kalau misalnya ada orang muslim atau muslimah tiba-tiba melamar kerja di Alexis yang di Jakarta itu dulu tempat pelacuran, maka sejak awal dia tahu kan kalau itu tempat pelacuran, maka dia berdosa dan gajinya gaji haram. Begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana jika ada seorang tokoh yang pemikirannya itu sesat dan menyesatkan umat? Apakah boleh menggunjing tokoh tersebut untuk kemaslahatan umat? Menggunjing atau juga ghibah. Ghibah dalam Islam itu ada 2 macam. Ghibah yang diharamkan dan ghibah yang diperbolehkan. Menggunjing itu ada 2 macam. Menggunjing yang diharamkan dan menggunjing yang dihalalkan. Ya. Kalau menggunjing yang diharamkan itu adalah aib pribadi misalnya, ya dah. Misalnya ada orang yang umum ini dan ini ada larangan khusus. Ada orang memandikan mayit misalnya. Ternyata mayitnya itu punggungnya misalnya ini ya, ada luka yang menjijikkan. Bahkan juga mungkin lukanya itu mengeluarkan nanah dan ulat. Maka orang yang memandikan itu haram. Setelah memandikan kemudian cerita kepada orang lain atas keburukan si mayit tadi ini ya, namanya menggunjing. Menggunjing mayit itu enggak boleh. Ya, mayit tadi itu aku mandikan, baunya enggak enak, bahkan ini mengeluarkan nanah di punggungnya, ada ulatnya. Kira-kira ini hukuman apa itu?
dia menyebut namanya. Siapa itu? Oh dia Pak Polan, disebut namanya. Tidak boleh itu. Ya ini menggunjing. Menggunjing orang mati itu tidak boleh, apalagi menggunjing orang hidup. Ya itu misalnya membicarakan aib tetangganya, itu kan tidak boleh ya. Nah, tapi ada menggunjing yang diperkenankan. Menggunjing misalnya dalam situasi di pengadilan. Ya, dia tidak bisa menerangkan hakikatnya kepada hakim kecuali harus menyebut namanya. Saya dianiaya oleh Pulan bin Pulan disebutkan. Adapun cara dia menganiaya, saya dicakar dan kukunya ini sampai berdarah. Walhasil dia menceritakan terpaksa harus menggunjing dia. Ini boleh. Paham? Atau juga kalau ada tokoh yang diikuti masyarakat dan tokoh itu salah. Misalnya ada tokoh yang diikuti atau punya jamaah lah gitu 10.000 orang misalnya, kan banyak 10.000 orang ya dah. Tapi tokoh ini mengatakan begini, ayo kita korupsi berjamaah. Loh, gimana ini? Maka boleh tokoh tersebut disebut namanya ya. Jangan ngikuti Pulan bin Pulan ya, karena Pulan bin Pulan ini mengajak kita korupsi bersama atau berjamaah. Atau misalnya dia mengatakan, kalau pagi hari nanti saya suguhi arak ya, biar kalian ini kalau hadir majelisku ya dah, biar kalian agak segar, nggak ngantuk, maka disuguhi arak. Mungkin satu sloki kecil gini, tapi menyebabkan tidak tidur. Saya tanya, minum arak sedikit halal apa haram? Haram. Maka tatkala ada tokoh yang demikian itu boleh digunjing, ya, boleh digunjing, kalau boleh digibah. Kamu jangan hadir di majelis itu, karena majelis itu kalau pagi sebelum mengajak pengajian itu minum arak. Alasannya karena supaya tidak ngantuk. Padahal minum arak walaupun sedikit sudah haram. Apa itu? Kullu ma'iin muskirin najasun. Setiap benda cair yang memabukkan itu najis. Wa qaliluhu wa katsiruhu haramun. Minum sedikit atau banyak dari barang yang najis itu hukumnya haram. Ya, maka orang tersebut boleh digunjing karena mengajak ke haraman secara berjamaah. Begitu ya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Kalau yang ditanyakan apakah tokoh yang mengajak kemaksiatan secara umum ya, dengan di depan publik apakah boleh digunjing? Boleh hukumnya. Agar apa? Maksudnya agar masyarakat tidak mengikuti kerusakan kesesatan tokoh tersebut. Itu yang diperkenankan salah satunya. Jelas? Baik. Pak Kiai, apa hukumnya jika seorang melakukan kecurangan dalam tes mencari kerja? Kemudian ia masuk tapi karena curang tersebut. Contoh curangnya gimana? Seperti dia menyogok si petugas yang menerima tes. Dan apa hukumnya gaji orang tersebut? Gimana bekerja dengan menyogok waktu daftar? Intinya begitu ya. Itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokannya itu jurusannya neraka. Jurusannya neraka. Jadi kalau ada orang bekerja curang, tapi curangnya tadi itu dengan cara apa? Menyogok misalnya, maka dia ini telah berdosa. Dan ini orang yang termasuk apa? Calon penduduk neraka. Ya enggak? Gimana dengan pegawai yang menerima? Misalnya kan ada bos paling atas itu ya. Kemudian pegawai bawahnya, ya misalnya suatu perusahaan ini, pemilik ini paling atas ini, tapi di situ ada direktur kan bukan pemilik, ya kadang juga ada yang merangkap pemilik sekaligus direktur, tapi yang kita gambarkan adalah pemilik saham. Pemilik saham ini saya gambarkan ada 5 orang bos begitu ya, kemudian menunjuk seorang direktur, ya enggak? Nah gimana kalau direkturnya ini tiba-tiba menerima uang sogokan, kan begitu ya, dari salah satu calon pekerja. Sudah terima, berapa nyogoknya? Misalnya 15 juta itu ya.
Sampai diterima, ya kamu nyogok, saya terima sogokannya. Pertama, yang nyogok atau pekerja, calon pekerja itu calon penduduk neraka. Demikian si Pak Direktur ini juga calon penduduk neraka. Itu dalam hadis ar-roshi wal murtasyifin nar, orang yang suka menyogok dan yang disogok calon penduduk neraka. Jadi gaji yang didapatkan ini dosa terus dia. Dosa terus. Gimana untuk tobatnya? Ya keluar dari situ. Cari pekerjaan yang tidak menyogok, begitu. Karena kalau dia tetap mempertahankan di situ dengan menikmati fasilitas sogokan atau hasil sogokan tadi, maka berentetan dia. Berentetan terus, dosanya ya sudah akan dia makan seterusnya. Setiap dapat gaji dia berdosa. Itu hukum bagi orang yang suka menyogok. Naudzubillah min dzalik. Kau mau tobat gimana? Tobat pindah keluar dari pabrik tersebut. Ya, bekerja dengan yang baik, bahkan bekerja yang ala kadarnya, misalnya jualan bakso dengan rombong misalnya, tidak masalah. Yang penting itu halal, itu jauh lebih baik daripada mendapatkan gaji yang besar hasil dari sogokan tadi, ya enggak? Bukan asli dia diterima. Begitu kalau masalah sogokan, ar-roshi wal murtasyifin. Nah, bisa tobat asalkan dia benar-benar keluar dari lingkungan dan yang dia mencari maisha dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang curang tadi itu, dia pindah ke tempat yang lain. Boleh juga dia pindah ke pabrik yang lain asalkan tatkala daftar pertama tanpa menyogok, begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, apa hukumnya gaji seorang suami dikuasai oleh seorang istri? Gaji seorang suami dikuasai oleh seorang istri. Kalau dikuasai itu dengan kezoliman, merampas, jelas dosa. Istrinya dosa, namanya istri durhaka. Tapi sebagian suami yang saya tahu itu kalau dapat gaji dia diserahkan kepada istrinya. Ada yang demikian, kenapa? Karena kebetulan dalam bab ini suaminya itu tidak bisa mengatur keuangan, ya. Nah, ini namanya suami yang tidak pandai mengatur keuangan. Dapat 10 juta ya habis sehari itu, ya enggak? Maka ndaklah kalau dia tahu dirinya tidak bisa mengatur keuangan, ndaklah diserahkan pada istrinya. Ini bukan dikuasai yang haram. Apalagi kalau istrinya ini pandai mengolah dana yang dari suaminya sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Bahkan bayar PLN istrinya misalnya ya. Apa saja istrinya. Kenapa? Kebetulan suaminya ini adalah suami yang kurang pandai mengatur keuangan. Maka semacam demikian adalah istri yang solihah. Ya. Tapi ada juga yang demikian. Suaminya punya gaji. Diletakkan di dompet. Istrinya gatal ini ya. Wah, suamiku kok meletakkan uang di dompet. Aku ambil Ya. Untuk apa? Ya untuk senang-senang lah. Untuk beli perhiasan atau menghias diri. Bahkan tatkala suaminya ini bekerja, si istri ini matching di mana-mana. Ini dosa, istri yang dosa sudah menguasai punya suami tanpa izin. Ini adalah yang tidak dibenarkan. Begitu. Jadi tergantung sebenarnya ya, tergantung. Menguasai itu semacam apa? Kalau menguasai dengan baik, dengan bijaksana, karena situasi suami tidak memungkinkan bawa uang, maka boleh. Tapi kalau tidak demikian, suami tahu kalau dicuri hartanya dikuasai istrinya dan suaminya ini sakit hati, maka menyakiti hati suami hukumnya haram. Dan apa yang dikuasai oleh si istri ini, istrinya berdosa. Begitu. Jadi kondisional, tergantung kondisi masing-masing keluarga. Begitu ya. Jelas? Baik. Pak Kiai, jika ada seorang non-muslim atau kafir memberi wakaf kepada kita sebagai orang muslim, memberi apa? Memberi wakaf. Wakaf. Memberi wakaf kepada kita seorang muslim untuk membangun madrasah, musola, bahkan masjid. Yang saya tanyakan, apa hukum menerima wakaf dari orang kafir tersebut? Baik. Orang kafir memberi sesuatu itu tidak ada yang namanya wakaf. Yang namanya wakaf itu ada hanya di kalangan umat Islam.
Kalau hadiah ya. Mungkin saja orang Indonesia itu banyak salah kaprah di dalam istilah, ya enggak? Istilah wakaf itu hanya untuk kalangan muslim saja. Kalau orang kafir memberi sesuatu bukan wakaf namanya. Hibah atau pemberian atau hadiah. Ya. Begini, menerima pemberian seorang kafir atau orang kafir itu ada 2 kriteria. Ya. Bisa diterima atau boleh diterima dan haram diterima. Tergantung kondisinya. Kalau misalnya memberi tanah, dia cuman mau pergi, misalnya ada orang kafir ya di tetangga kita, dia mau kerja di Belanda dan mau pergi ke sana untuk selama-lamanya hidup di Belanda. Sehingga tanah yang dekat tempat kita ini ya nganggur gitu ya, kosong. Dia bisa dikatakan apa ya? Ikhlas lah barangkali kalau bahasa kita ya. Pokoknya dia tidak ngurusi lagi. Karena mungkin masyarakat di situ baik kepada si kafir ini, kemudian si kafir mengatakan kepada tetangganya misalnya, Pak Haji misalnya, Pak Haji itu tanah saya berikan sampean terserah, mau bikin apa saja, musola boleh, pakai rumah boleh, terserah lah. Loh kenapa? Ya karena saya akan pergi ke Belanda, saya menikah dengan orang Belanda, menetap di sana, sudah tidak mungkin lagi pulang ke Indonesia. Nah ini kan begitu ya, tanpa ada pamrih apapun maka boleh diterima. Dipergunakan untuk apa saja boleh, ya enggak? Tapi bukan wakaf namanya, pemberian. Ya sudah, itu namanya ardullah. Ini adalah tanah milik Allah, dikuasai oleh umat Islam, dipergunakan apa saja boleh. Jelas? Begitu. Tapi kalau misalnya ada pemberian tanah, ada tanah begini ya, dibelah 2. Yang satu diberikan kepada umat Islam. Wahai orang kampung muslim ini saya punya tanah, ya. Pergunakan oleh kalian untuk bikin masjid boleh, musola boleh, madrasah boleh, ya. Tapi saya minta izin, saya akan mendirikan tempat ibadah saya di sini, rumah ibadah. Jadi ada bergening, ya ada apa namanya? Ada nilai lain. Saya ngasih kalian tanah, tapi saya tolong diberi izin untuk mendirikan tempat peribadatan saya untuk menyembah Tuhan saya. Padahal menyembah Tuhan selain Allah itu hukumnya syirik, kan gitu kan? Bagaimana menerima tanah ini? Ya dosa. Namanya i'anah, sama dengan i'anah menolong kepada kesyirikan. Ada orang kepingin berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan membangun rumah ibadah, tempat sujud kepada patung. Ya, sedangkan yang Islam ini mengatakan, aku kan sudah dikasih tanah, ya bolehlah aku lindungi. Maka hukumnya penerima ini sama dengan si musyrik atau si kafir tadi, sama-sama musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah. Begitu. Jadi tergantung pemberian. Kedua, pemberian itu kalau dikaitkan juga dengan ritual hari raya non muslim juga haram. Bahkan menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf itu ya. Kalau kita mendapatkan bitih semangka di saat hari Natal misalnya. Ada tetangga kita yang non muslim merayakan hari Natal, beli semangka. Dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Muslim yang menerima semangka di hari Natal dengan pemberian oleh orang yang melaksanakan Natalan, maka memakan dan menerima semangka hukumnya haram. Itu menurut para ulama salaf. Kalau orang-orang sekarang memperbolehkan, saya tidak ikut orang sekarang, siapapun tokohnya. Saya mengikuti para ulama salaf, saya katakan haram menerima semangka di saat itu sebagai pemberian di hari Natal milik orang-orang Nasrani. Begitu sebenarnya. Ya, jadi pemberian ini tergantung kondisi bagaimana cara memberinya, ya dah. Kalau misalnya makanan, ada orang memberikan semangka. Setelah dia ini panen, dia ini kafir, panen semangka. Ya karena orang kafir kan juga ada yang perilakunya baik. Perilaku loh ya, bukan akidahnya. Perilakunya baik, kan ada ya. Orang kafir yang perilakunya buruk juga banyak. Yang perilakunya baik juga ada, kan begitu ya. Kalau misalnya ada orang kafir punya lahan ditanami semangka. Kemudian dia panen, ya karena dia baik hati kita dikasih semangka. Pak, aku ini habis panen semangka Pak, ini loh dicoba. Maka gimana menerimanya? Boleh dan halal. Jelas?
Jadi tergantung situasi dan kondisi. Begitu. Jelas?